Shalom Jemaat FCC, berikut informasi penting kegiatan FCC untuk minggu ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh hambanya Bapak David K. Wijaya. Untuk kegiatan FCC lainnya, tetaplah update setiap hari melalui seluruh media sosial FCC Supermall. Ibadah FCC Kids setiap hari Minggu pada jam 10 pagi dapat diikuti melalui YouTube channel FCC Supermall. Ikutilah pertemuan online bersama saudara seiman melalui FCC Online Fellowship Night yang diadakan setiap hari Selasa jam 19.30 melalui Zoom. Pertemuan ini juga terbuka untuk umum. Bagi saudara yang belum mengikuti kegiatan ini, dapat mendaftar melalui nomor handphone official FCC di bawah ini. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, saudara dapat memberikan persembahan dan persepuluhan dengan cara transfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa atau konseling, dapat menghubungi nomor handphone official FCC di bawah ini. Komunitas yang benar akan membantu kita untuk melalui masa pandemi ini. Pastikan saudara sudah bergabung pada Family Cell terdekat dengan tempat tinggal Anda. Bagi saudara yang membutuhkan informasi tentang Family Cell terdekat dengan tempat tinggal Anda, dapat menghubungi nomor handphone official di bawah ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah online hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian hanya bagi namamu. Pujian
kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan namamu. Haleluya. Engkau yang mulia, Engkau yang kudus, Engkau yang ajaib Tuhan. Engkau yang luar biasa, Engkau yang mulia. Kuduslah, kuduslah namamu ya Aba ya Bapa. Haleluya, haleluya. Ditinggikanlah namamu, diagungkanlah namamu, dimuliakanlah namamu. Oh haleluya, oh haleluya Lord God. We worship you Lord Jesus, we worship you Lord, we worship you Lord God. Hallelujah Lord, oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh God, we worship you Lord God. Hallelujah, 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 hallelujah. Glorify, mulialah namamu, ditinggikanlah namamu. Oh haleluya, pujian dan hormat hanya bagi namamu. Oh God, haleluya Lord. Segalanya hanya bagi namamu. We give you all the glory. We worship you, you are worthy to be praised. We give you all
Amin. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Allah yang hidup, Yesus Tuhan yang kami tinggikan. Bapak terima kasih Tuhan sekali lagi untuk pagi hari ini. Kami mau terus bersuka cita di hadapan Tuhan. Menari di hadapan Tuhan. Menaikkan pujian syukur kepada-Mu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari anak-anak Tuhan yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. So, mari bertepuk tangan bersuka cita di hadapan Tuhan. Come on. Dan langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu lebat berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Akan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Come on. Come on, mari musik memuji Tuhan, come on. Kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Haleluya. Amin. Kita masih tetap memuji Tuhan. Amin. So, come on. So, come on. Mari kita mau bersuka cita dan menari di hadapan Tuhan. Amin. Menari
Mari sama-sama katakan, ku mau bersyukur. Ku mau bersyukur, naikkan pujian. Kau ubah rataku menjadi takkan. Tabula rebana, gambus dan kecapi, menari di hadapan. Ku mau menari, bersuka cita. Ku mau menari, meninggikan namamu. Tabula rebana, gambus dan kecapi. Jesus mi Señor, tu eres el Salvador. Ku mau bersyukur, naikkan pujian. Kau ubah rataku menjadi harga. Tabula rebana, gambus dan kecapi, menari di hadapan Tuhan. Ku mau menari, bersuka cita. Ku mau menari, meninggikan namamu. Tabula rebana, gambus dan kecapi. Jesus mi Señor, tu eres el Salvador. Ku mau menari, bersuka cita. Ku mau menari, meninggikan namamu. Tabula rebana, gambus dan kecapi. Jesus mi Señor, tu eres el Salvador. Bersukacita, ku mau menari, meninggikan namamu. Tabula rebana, gambus dan kecapi. Jesus mi Señor, tu eres el Salvador. Ku mau menari, bersukacita. Ku mau menari, meninggikan namamu. Tabula rebana, gambus dan kecapi. Jesus mi Señor, tu eres el Salvador. Ku mau menari, bersukacita. Ku mau menari, meninggikan namamu. Tabula rebana, gambus dan kecapi. Jesus mi Señor, tu eres el Salvador. Jesus mi Señor, tu eres el Salvador. Jesus mi Señor, tu eres el Salvador. Hallelujah. Yes. Amin. Wow, saudara bersukacita, amin. Baik, mari siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Holy Spirit, I need you. I need you. Holy Spirit, I need you. I need you. Oh, Holy Spirit, I need you. I need you. Say, Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I need you. I need you. Amen.
My heart long after you. My heart belongs to you. Fill me with your power. My soul is praying for you. My heart long after you. My heart long after you. My heart belongs to you. Fill me with your power. My soul is praying for you. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I need you. I need you. Say, Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I need you. I need you. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I need you. I need you. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I need you. I need you. My heart long after you. My heart belongs to you. Fill me with your power. My soul is praying for you. My heart long after you. Oh God, my heart long after you. Amen. Oh God, my heart belongs to you. Fill me with your power. My soul is praying for you. Holy Spirit, Holy Spirit, I need you. I need you. Say, Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I need you. I need you. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I need you. I need you. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I need you. I need you. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I need you. I need you. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I need you. I need you. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang berjudul More Blessing, yaitu bagaimana hidup kita lebih diberkati oleh Tuhan. Jadi kita mau belajar bagaimana kita dapat hidup untuk lebih terus diberkati oleh Tuhan. Nah, kita mau belajar dari kisah itu Abraham dan bangsa Israel, bagaimana mereka hidup yang terus-menerus diberkati oleh Tuhan, tapi mereka mengalami proses yang luar biasa. Ya, pada pagi hari ini kita mau belajar yaitu
waktu Abraham mulai dipilih oleh Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 saya akan bacakan. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Jadi Tuhan memilih Abraham itu untuk diberkati dan menjadi berkat buat dunia ini. Nah, saudaraku, kita memiliki dua pilihan ya dalam kehidupan kita ya. Khususnya buat kita orang-orang yang rajin ya. Saya nggak sebut orang yang malas, tapi orang yang rajin. Yang pertama, orang rajin itu yang mengasihi Tuhan. Dia rajin bekerja dan hidupnya diberkati ya, dan dia memberkati orang lain, dan akhirnya waktu dia meninggal dia mengumpulkan harta di surga. Itu yang pilihan yang pertama. Nah, pilihan yang kedua adalah orang yang rajin bekerja, dia mengumpulkan harta buat dirinya sendiri, tapi waktu dia meninggal dia tidak punya harta di surga. Saudaraku, kita mau pilih yang mana? Pasti pilihan yang pertama ya. Waktu kita rajin bekerja, kita hidup diberkati, kita bisa memberkati orang lain, dan kita bisa dapat mengumpulkan harta kita di surga. Jadi waktu kita dipanggil oleh Tuhan, kita sudah mendapatkan bagian kita juga di surga. Nah, demikian juga Abraham dipilih oleh Tuhan untuk diberkati, tidak lain adalah untuk memberkati orang lain juga ya. Dan kalau kita lihat panggilan Abraham itu sangat nyata ya. Di dalam kehidupan di dunia ini kita bisa melihat bahwa berkat-berkat yang diturunkan oleh bangsa Israel buat dunia itu luar biasa, saudaraku ya. Ya, teknologi yang dihasilkan oleh bangsa Israel buat dunia dapat kita rasakan sekarang ini ya. Contohnya banyak, saudaraku ya. Contohnya salah satu yang kecil aja itu flash disk untuk menyimpan data. Itu teknologinya semua dari Israel ya. Israel menciptakan itu dan kita dapat merasakannya. Bahkan bangsa-bangsa di dunia dapat memproduksi, dapat mengambil keuntungan dari hasil teknologinya. Tapi mereka bisa menjual, akhirnya mendapat keuntungan. Ya, contoh lagi adalah kamera smartphone. Itu pun teknologi dari orang Israel ya. Orang Israel menciptakan teknologinya, bangsa-bangsa lain bisa berproduksi dan bisa menjual dan mendapatkan keuntungan. Yang luar biasa yang terakhir sedang diproduksi oleh bangsa Israel, diciptakan saat ini adalah yaitu untuk jaringan internet. Nah, sekarang saat ini kita memiliki jaringan internet masih memakai kabel dari rumah kita ke pusatnya masih pakai kabel. Nanti bangsa Israel sedang menciptakan sebuah satelit untuk internet yang terkoneksi tanpa kabel. Jadi itu kedepannya luar biasa. Dan satu hal kita melihat bahwa teknologi komputer, Intel processor itu juga diciptakan oleh bangsa Israel. Ya, perusahaan ini didirikan oleh seorang yang bernama Andrew Grove. Ya, jadi Andrew Grove ini adalah bangsa Israel. Sewaktu dia dilahirkan di Eropa pada waktu itu, pada zaman pemerintahan Nazi. Jadi bangsa Israel itu dikejar-kejar oleh Nazi, dia dibunuh karena bangsa Eropa cemburu kepada bangsa Israel. Akhirnya inilah mereka merasakan bahwa bangsa Israel sebagai saingan dari bangsa Eropa. Makanya Nazi membunuh semua bangsa Israel pada waktu itu. Nah, Andrew Grove ini dia selamat, dia melarikan diri ke Amerika. Dan dia sekolah di sana. Setelah dia sekolah selesai, dia mendirikan perusahaan Intel bersama temannya, yang salah satunya adalah salah satu temannya itu namanya Robert Noyce ya. Nah, mereka mendirikan perusahaan Intel ini. Nah, Robert Noyce juga adalah anak seorang pendeta, Bapak Ibu ya. Dia anak seorang pendeta yang mengasihi Tuhan. Akhirnya Tuhan memberkati Intel prosesor. Makanya semua teknologi yang kita pakai saat ini merupakan hasil dari
ciptaan daripada anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita dapat merasakan berkat itu sampai saat ini. Jadi terbukti saudaraku ya, Abraham dipilih Tuhan untuk diberkati dan akhirnya menjadi berkat bagi dunia ya. Mungkin kita baru tidak menyadari, tapi ini kenyataan dalam kehidupan kita semua ya. Orang-orang yang memperjualbelikan komputer mendapat keuntungan ya. Semua bangsa diberkati oleh bangsa Israel. Bahkan Steve Jobs, pemimpin dari perusahaan Apple, dia juga dimentor oleh Robert Noyce ya. Jadi Apple juga belajar dari Intel ya. Jadi mereka ini orang-orang yang diberkati oleh Tuhan untuk memberkati orang lain. Nah, tapi Bapak Ibu tahu nggak, sebelum ini semua terjadi ada suatu proses. Prosesnya sangat panjang ya. Kita akan lihat di dalam Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai 15. Kita buka Kejadian 15. Kita belajar sebelum Tuhan memberkati bangsa Israel, Tuhan sudah berbicara kepada Abraham. Saya akan bacakan Kejadian 15 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Nah, Bapak Ibu, kita lihat, kita tarik ke belakang. Pada waktu itu Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan memberkati Abraham dengan semua keturunannya. Tapi Tuhan juga bilang ya, mereka akan diperbudak selama 400 tahun. Wah, saudaraku, kira-kira bagaimana kalau kita mendengar firman Tuhan ini ya? Kamu akan diberkati, tapi kamu akan diperbudak oleh bangsa lain selama 400 tahun. Waduh, rasanya ini hal yang tidak mudah ya. Pertama senang, tapi begitu lihat cerita ini, firman Tuhan ini, waduh, rasanya hal yang sulit buat kita. Kita mungkin punya perasaan, pemikiran yang macam-macam ya. Ya, kalau bisa ya nggak usah pakai proses yang seperti itu deh, ya, nggak usah pakai proses yang panjang. Tapi Tuhan mau bangsa Israel ini diproses, ya, diproses yang panjang. Nah, orang Israel keturunan Abraham melarikan diri untuk hidup di pengasingan di Mesir karena kelaparan. Bangsa Mesir takut akan berkembangnya orang Israel, sehingga mereka memperbudak orang Israel dan menganiaya mereka. Orang Israel tidak tahan siksaan dan sangat memohon kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa-doa mereka dan memutuskan untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Abraham, kita lihat prosesnya ya. Pada waktu itu Yakub itu Israel, sudah tinggal di tanah Kanaan. Ya. Yusuf, anaknya ada di Mesir. Ya. Jadi rencana Tuhan ini terjadi, saudaraku ya. Yusuf sudah ada di Mesir, Yakub masih di Israel. Dan Yakub itu ada di Kanaan maksudnya. Dan waktu itu Kanaan terjadi kelaparan. Maka anak-anak Yakub pergi dari Kanaan untuk ke Mesir untuk mencari makanan di sana. Dan kebetulan Yusuf sudah ada di Mesir menjadi kepala, ya, dipercaya oleh Firaun untuk memimpin bangsa Mesir. Nah, saudaraku, kalau kita lihat ya, kenapa sih Tuhan nggak langsung aja sudah ada di Kanaan, sudah berdiam di Kanaan, diberkatilah di sana. Tetapi Tuhan membawa bangsa Israel ini ke Mesir, ya. Untuk apa tujuannya? Ya, tujuannya semua itu adalah untuk proses, ya, untuk proses bagi bangsa Israel. Tuhan ingin melihat hatinya, ya, sesungguhnya 400 tahun ya. Kita lihat Keluaran 12 ya. Keluaran 12
ayat 40. Lama orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun, ya. Panjang Saudara, 430 tahun. Kira-kira 400 tahun itu kalau umur seseorang adalah 100 tahun, berarti 4 generasi, betul ya? Kira-kira 4 generasi. Tuhan mau melihat 4 generasi ini apakah mereka mengasihi Tuhan. Nah, itu yang Tuhan lihat sebenarnya. Tuhan gampang saja waktu itu memberkati sebenarnya di Kanaan, gak usah pergi-pergi, tapi Tuhan mengatur. Di awal Tuhan sudah berbicara pada Abraham, keturunanmu akan diperbudak selama 400 tahun oleh bangsa lain. Nah, saudaraku ya, kita melihat di sini bahwa rencana Tuhan itu begitu luar biasa ya. Tuhan ingin memberkati, tapi Dia juga ingin melihat karakter orang yang mau diberkati itu ya, nggak sembarangan. Jadi Tuhan ingin menguji hati orang ya. Selama ini apakah bangsa Israel tetap setia, tetap mengasihi Tuhan dalam keadaan sulit. Ya, di awal-awal saudaraku ya, di masa-masa pertama bangsa Israel datang di Mesir ya. Ini ada suatu proses ya. Suatu proses bangsa Israel datang ke Mesir itu waktu pertama ada Yusuf. Yusuf sebagai kepala yang dipercaya oleh Firaun untuk mengatur seluruh bangsa Mesir. Mereka hidup nyaman waktu ada Yusuf ya. Mereka diberi tempat yang baik, mereka diberikan gandum ya, sehingga mereka hidup berkecukupan, ternak mereka banyak, terus mereka berlipat ganda jumlah mereka, yaitu masa-masa mereka bulan madu ya. Saya sebut masa mereka bulan madu di tanah Mesir ya. Hidup mereka sangat nyaman ya, sangat nyaman. Mereka tidak kawin campur, mereka tetap bersama-sama ya. Nah, tetapi apa yang terjadi setelah Yusuf meninggal? Saat itu Firaun yang baru, raja Mesir yang baru menggantikan Firaun yang lama itu nggak kenal namanya Yusuf ya. Dan dari situlah mulai penindasan buat bangsa Israel. Pada waktu ditindas, disitulah mereka diuji ya. Diuji apakah mereka mengeluh? Ya, pasti mereka mengeluh. Banyak keluhan yang terjadi waktu mereka ditindas oleh bangsa Mesir. Bahkan mereka diperbudak ya, diperbudak dengan luar biasa, dikasih pekerjaan yang sangat berat, lebih berat lagi diberikan oleh bangsa Mesir kepada bangsa Israel. Dan Musa pada waktu itu pun tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa membela bangsanya. Tetapi setelah firman Tuhan turun kepada Musa, barulah Musa berani berjalan melangkah untuk membela bangsanya. Dan mereka itu bangsa Israel tidak dapat beribadah ya pada zaman itu ya. Mereka hidup dalam tekanan yang luar biasa. Tapi ini adalah sebuah proses, Saudara ya. Sebuah proses bertahun-tahun lamanya. Ini yang Tuhan mau lihat. Apakah mereka tetap setia? Apakah bangsa ini tetap mengasihi Tuhan? Apakah bangsa ini tetap mempercayai Tuhan? Nah, dalam perjalanan itu pun Tuhan melihat seruan mereka akhirnya. Tuhan melihat hati mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Ya, Tuhan membawa pembebasan, membawa mereka keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat. Ya, proses itu mereka lalui dengan luar biasa ya, dipimpin oleh Musa. Ya. Dan akhirnya mereka keluar dari tanah Mesir, mereka masuk dalam padang gurun. Ya, Tuhan membawa mereka lewat padang gurun, enggak jalan pintas. Karena lewat jalan pintas mereka akan ketemu musuh-musuh. Ya, jadi Tuhan tidak mau mereka nanti waktu di jalan ketemu musuh, akhirnya mereka berkeluh kesah lagi. Akhirnya Tuhan memutar mereka melalui padang gurun. Ya, tapi di padang gurun pun Tuhan sediakan semua kebutuhan mereka. Ya, tiang awan, tiang api, makanan, air, semua Tuhan sediakan. Tapi mereka juga masih ada keluhan-keluhan. Jadi proses Tuhan nggak habis-habis bagi bangsa Israel untuk mendapatkan suatu berkat yang berkelimpahan di tanah perjanjian ya. Di mana proses Tuhan itu terus-menerus bangsa ini diuji oleh Tuhan. Jadi 400 tahun itu dalam bangsa Israel di Mesir dan dalam perjalanan juga 40 tahun. Itu proses yang panjang. Saudara, 4 keturunan bisa 5 keturunan. Ya, Tuhan menguji mereka. Dan akhirnya
yang melewati proses melewati proses itu adalah Yosua, ya, dari angkatan Yosua, dan orang-orang yang begitu mengasihi Tuhan, yang percaya itulah mereka yang masuk ke dalam tanah Kanaan. Jadi hanya orang-orang yang memiliki iman yang kuat, hanya orang-orang yang memiliki kepercayaan yang kuat yang bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan hal ini kita sudah belajar, ya, kita sudah belajar banyak lewat bangsa Israel. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Ya, tadi kita sudah belajar dari kehidupan bangsa Israel waktu Tuhan memberkati bangsa Israel, tapi juga Tuhan punya proses, ya, sehingga proses itu harus dilewati. Proses itu nggak bisa dihilangkan begitu saja, ya. Nah, kita juga sama. Kita adalah orang-orang pilihan yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk diberkati dan untuk memberkati orang lain. Tapi sebelum kita dapat merasakan berkat Tuhan itu, prosesnya juga harus kita alami, betul ya? Tuhan mau kita melewati proses. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Tuhan tahu hati kita itu betul-betul mengasihi Tuhan apa enggak, ya. Waktu kita diberkati oleh Tuhan, kita betul enggak tetap mengasihi Tuhan, ya. Waktu kita dalam keadaan susah, betul enggak kita tetap mengasihi Tuhan? Waktu kita dalam keadaan apapun, betul enggak kita mengasihi Tuhan? Nah, setelah Tuhan tahu hati kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan mempercayakan berkatnya kepada kita. Setelah Tuhan percayakan berkatnya, barulah kita dapat memberkati orang lain, ya. Tapi kalau dalam kehidupan kita, ya, dalam pekerjaan kita, dalam apapun yang kita lakukan, kita belum siap, ya, belum siap. Artinya dalam suatu dalam suatu pekerjaan ada, ya, zaman sekarang mungkin ada sedikit ada proses, ya, ada proses di kehidupan kita. Kita mulai mau tidak percaya lagi sama Tuhan, kita lari, kita keluar dari proses, dan itu Tuhan melihat, oh, berarti orang ini belum siap untuk diberkati. Nah, saudara, kita lihat bahwa Tuhan Yesus, ya, memberikan contoh juga. Tuhan Yesus memberikan contoh yang luar biasa. Sebelum dia memulai pelayanannya, Tuhan Yesus itu berpuasa 40 hari 40 malam untuk dicobai oleh iblis. Selama dia berpuasa, dia dicobai oleh iblis. Jadi di sini kita lihat pencobaan Tuhan Yesus adalah luar biasa, ya. Iblis datang, katanya, kalau engkau bisa engkau rubah roti, batu ini menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus bilang, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan, ya. Jadi sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya pun memberkati orang lain, dia juga diproses, saudaraku, ya. Nah, Tuhan Yesus aja diproses, apalagi kita, gitu ya. Siapa kita kalau kita nggak mau lewati proses? Kita maunya yang gampang-gampang aja. Hidup kita maunya yang senang-senang aja, nggak mau melewati proses. Siapa kita, saudaraku, ya? Tuhan Yesus belum memberkati orang lain dalam pelayanan, dia diproses. Bapa juga luar biasa di dalam dalam puasa itu, ya, iblis mencoba dia. Nah, saudaraku, saya mau bersaksi sedikit. Jadi waktu saya lulus SMA waktu itu tahun 92 atau 93, ya, saya daftar kuliah. Saya daftar kuliah waktu itu di komputer, kalau nggak salah di perguruan tinggi, saya lupa namanya. Jadi waktu saya sudah daftar, saya ikut ujian, saya diterima, saya mau bayar uang kuliah itu, tiba-tiba hati saya berubah. Saya mau sekolah Alkitab. Itu mendadak spontan seperti itu. Saya bilang sama mami saya, Mi, David mau sekolah Alkitab. Dan mami saya kasih itu, setuju, ya. Sekolah Alkitabnya yang biasa, saudara, bukan untuk jadi sarjana teologi, enggak. Sekolah Alkitab yang biasa, adanya di Majalengka. Dan saya sekolah di sana selama 8 bulan. Dan di sana adalah suatu proses buat saya itu yang luar biasa. Jadi ketika itu saya dari SMA-nya cukup nakal, ya. Di SMA saya pindah 3 sekolah, baru lulus SMA. Lalu
saya bertobat dan saya sekolah Alkitab, jadi itu ada kehidupan yang berbeda gitu ya. Jadi di dalam sekolah Alkitab itu saya selama 8 bulan tidak tahu dunia luar, hanya di dalam asrama, di dalam kampus itu. Jadi dalam kehidupan saya di kampus, di sekolah Alkitab itu saya harus bangun jam 4.30, lalu doa pagi 1 jam, lalu setelah itu saya harus bekerja rutin, nyapu, dan setelah itu mandi buru-buru, baru jam 7 itu langsung masuk kelas, dan sarapan jam setengah 10, dan masuk kelas lagi, jam 12 istirahat sebentar, jam 1 kerja potong rumput, langsung setelah itu mandi, langsung masuk kelas lagi sampai jam 8 malam. Jadi setiap hari saya diajar seperti itu. Ya, proses itu luar biasa. 4 hari di sana saya nggak betah, saya mau pulang. Ya, tapi Tuhan ingatkan pada waktu itu, ya, Tuhan mau proses saya seperti itu. Dan itu luar biasa saya rasakan dalam sekolah itu, saya banyak dirubah oleh Tuhan, ya. Jadi bagaimana saya harus hidup yang benar di hadapan Tuhan, ya. Jadi harus belajar firman Tuhan, harus berdoa, berserah sama Tuhan. Dan itu merupakan proses yang mengubah hidup saya, ya. Saya waktu itu punya teman-teman juga yang ada yang baik, ada yang tidak baik, macam-macam ya. Masuk sekolah Alkitab itu latar belakangnya bermacam-macam. Dan dari situ Tuhan bawa saya juga, setelah dari sekolah Alkitab saya praktek di Bali selama 2 tahun dan lanjut untuk pelayanan di sana selama total di Bali itu 9 tahun. Dan waktu itu saya tidak memikirkan untuk menjadi apa ke depannya saya. Masa depan saya itu saya nggak pikirkan. Jadi saya hanya berjalan menurut apa yang Tuhan pimpin dalam kehidupan saya. Ya, saya tidak memikirkan masa depan saya seperti apa. Ya, kalau apakah saya harus jadi pendeta, harus jadi apa? Saya tidak memikirkan seperti itu. Tapi saya berjalan sesuai apa yang Tuhan pimpin dalam hidup saya. Dan pada akhirnya, ya, setelah saya menikah, saya punya anak, dan saya pulang kembali ke Tangerang, dan saya melihat bahwa Tuhan memberkati saya saat ini. Ya, dalam pekerjaan saya, Tuhan memberkati saya dengan luar biasa itu menurut saya, dan saya bisa menjadi berkat juga buat orang lain, ya. Dari situ saya melihat proses Tuhan itu begitu panjang sebenarnya, ya. Jadi buat kehidupan saya mendapatkan suatu proses yang panjang, dan proses itu bukan cuma yang lalu aja. Sampai saat ini pun proses ini tetap berjalan. Nah, mungkin saudara-saudara berbeda prosesnya dengan saya, ya. Pada masing-masing orang Tuhan punya proses sendiri-sendiri, ya, berbeda-beda, ya, dalam hal apapun, ya, dalam sekolah, dalam pekerjaan Tuhan punya proses, ya, karena setiap orang itu unik di hadapan Tuhan. Tapi yang kita harus lihat bahwa Tuhan punya rencana yang sama buat kehidupan orang-orang percaya yang sudah dipilih Tuhan. Tuhan punya rencana yang sama, yaitu untuk memberkati dan untuk diberkati dan memberkati orang lain. Dan juga Tuhan yang sama bagi bangsa Israel dengan kita, yaitu Tuhan yang memiliki kreativitas yang luar biasa. Jadi kalau bangsa Israel diberkati oleh kreativitas, ya, yang luar biasa, maka kita juga harus minta kepada Tuhan kita yang sama itu, kreativitas yang Tuhan sudah miliki. Mari kita mau berdoa pada hari ini, kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita mau serahkan diri kita dalam proses Tuhan, ya, dan juga kita meminta pada Tuhan itu kreativitas itu turun buat kita supaya kita diberkati lebih lagi dan kita boleh memberkati orang lain juga. Jadi ingat saudara, waktu kita diberkati, kita adalah orang yang beda dengan orang yang dunia. Jadi waktu tadi awal saya sebutkan, kita mau pilih yang mana? Kita rajin bekerja, kita diberkati apa untuk diri kita sendiri? Apakah kita rajin bekerja, kita mengasihi Tuhan, kita diberkati, kita memberkati orang lain, dan akhirnya kita mendapatkan harta kita di surga. Pasti kita mau yang itu, saudara, ya. Jadi pada hari ini kita sudah belajar bagaimana bangsa Israel hidup diberkati untuk memberkati. Tapi ada proses yang dilewati, proses yang begitu panjang, ya.
Mari kita mau berdoa pada hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami sudah mendengarkan firman-Mu, bahwa Engkau mengajarkan suatu proses yang panjang buat bangsa Israel. Akhirnya mereka dapat menduduki tanah perjanjian itu, dan mereka Engkau berkati dan untuk memberkati orang lain juga. Kami berdoa Tuhan, biarlah itu turun atas kami juga Tuhan. Kami boleh diberkati oleh Tuhan dengan kreativitas yang baru, dan kami mau memberkati orang-orang lain juga ya Tuhan. Biarlah Tuhan kekuatan yang baru bagi hidup kami, pikiran kami Tuhan, hati kami dikuatkan. Apapun yang terjadi dalam situasi kami ini Tuhan, dalam proses yang mungkin susah, proses yang sakit, proses yang pahit, tapi kami bisa melewatinya Tuhan. Karena Engkau melihat hati yang mau dibentuk. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada hari ini. Kami ucap syukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.